Oke, ini sudah terekam ya. Nah, saran saya pertama Anda harus rename dulu Zoom-nya dengan nama garis bawah NPM ya, karena ini nanti saya absensi di syakatnya ini berdasarkan Zoom saja. Jadi saya tidak melihat lagi di kelas ya, kecuali yang mengulang, kelas mengulang saja. Karena kelas mengulang jika tidak bisa, mungkin ada kuliah lain pada pukul 13.30 ini, ya tidak masalah, Anda bisa melihat di YouTube. Tapi jika memang tidak ada kuliah, saya haruskan Anda menonton di atau apa namanya mengikuti kuliah live ya langsung. Baik, kita langsung saja biar cepat selesai ya. Makin cepat makin baik gitu ya. Tidak hanya sekedar cepat, tapi Anda juga ngerti intinya. Baik, ini adalah poligon terbuka ya. Kemarin saya sudah menyampaikan tata cara pengukuran dengan menggunakan poligon tertutup. Jadi ketika Anda menggunakan teodolit, Anda mengukur suatu luasan ya, suatu luasan di permukaan bumi ini bisa dengan menggunakan metode poligon tertutup ya. Yaitu Anda memulai startnya pada satu titik yang sudah Anda kunci, terus Anda lingkari atau kelilingi suatu area yang Anda ingin hitung luasnya dengan menggunakan metode poligon ini, dan nanti berakhir pada titik yang sama. Itu poligon tertutup. Nah, sekarang kalau cara yang kedua, kita bisa menggunakan metode poligon terbuka. Jadi tidak ada mesti titik start dan finish-nya di situ. Ya. Nah, nanti metode poligon terbuka ini ada beberapa tipe. Ya. Tapi yang dalam hal ini, kita coba metode poligon terbuka yang salah satu saja dari tipe-tipe itu. Ya. Oke. Nah, ini ya poligon tertutup ya. Berdasarkan syarat di sini, kalau Anda lihat, di sini kan ada syaratnya ya, secara geometris poligon tertutup itu bersifat secara geometrisnya bersifat tertutup ya. Jadi start dan finishnya sama. Dan secara matematis poligon tertutup juga bersifat tertutup. Nah, gitu. Jadi secara geometris dan secara matematis poligon tertutup itu memang bersifat tertutup. Nah, selanjutnya untuk poligon ini ada lagi yang dinamakan dengan poligon terbuka ya. Terbuka lepas. Nah, kalau poligon terbuka lepas itu secara geometriknya dia memang bersifat terbuka ya, terbuka. Nah, secara matematis juga dia bersifat terbuka. Nah, secara simbolis kita bisa lihat seperti ini. Ya, poligon terbuka semuanya, titik-titik pengukuran kita dimulai dari start ya hingga finish itu bersifat terbuka. Nah, sedangkan untuk poligon terbuka terikat ya, terbuka terikat ini ada kode di mana di ujung-ujungnya ada sebuah tanda segitiga ya. Itu tandanya dia sudah diikat ya. Nah, sini kita bisa lihat start dan finish memang tidak sama, tidak berimpit, namun di ujung start dan di ujung finish sudah bersifat terikat secara apa namanya matematis. Namun secara geometris dia bersifat terbuka. Secara geometris terbuka, secara matematis dia bersifat tertutup. Nah, secara matematis dia bersifat tertutup. Ada lagi tipenya poligon terbuka terikat sempurna. Nah, ya, terikat sempurna ini dengan ciri-ciri di mana titiknya ada dua ikatan pada startnya dan ada dua ikatan pada finishnya ya. Ini secara geometris tetap terbuka, namun secara matematis dia bersifat tertutup ya. Dengan ciri-ciri dia sudah tertutup sempurna. Nah, ada macam lagi sini ada tipenya poligon terbuka lepas atau terikat sebagian. Nah, bagiannya salah satunya ya sini diikat, sini tidak ya. Nah, gitu. Ada lagi poligon terbuka lepas atau terikat sebagian ya, sama aja yang tadi, namun perbedaannya adalah yang terikatnya dua buah, yang sini adalah sisi bebas ya. Dan ada lagi poligon terbuka terikat. Nah, terbuka terikat ya, dia terbuka bersifat secara geometris dan matematis dia bersifat tertutup. Kalau yang tadi poligon terbuka lepas terikat sebagian, geometrisnya dia terbuka, matematis dia terbuka ya, karena di ujung sini dia tidak diikat. Nah, kalau ini dia diikat sini dua, di sini satu ya. Nah, sekarang ketika kita melakukan suatu pengukuran dengan menggunakan teodolit ya, di sini kalau kita ingin menggunakan poligon terbuka ya, sebelum kita menghitung menggunakan poligon, di sini syarat-syaratnya kita harus ya perlu dipindahkan dulu. Nah, jadi ketika Anda ngukur ya, ngukur dengan menggunakan teodolit, Anda tentu akan menghasilkan satu catatan data ya. Catatan data. Baik itu sudut ya, baik itu
ataupun jarak. Nah, ini semua kita catat ya dalam suatu tabel pencatatan. Nah, nanti data-data yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan dalam formulir. Nah, formulir hitungan poligon ya, formulir hitungan. Nah, ini memang tidak mudah ya. Kalau kita menggunakan hitungan poligon ini, kita ada syarat-syarat yang perlu kita tidak boleh abaikan. Yang pertama ketelitian. Ketelitian kita ya harus memperhatikan ya setiap angka-angka yang dihasilkan di alat ya. Dan juga perlu dipastikan sebelum mengukur kita harus juga mengkalibrasinya dengan baik ya. Jangan kita alat baru kita gunakan di suatu lokasi terus kita langsung gunakan di lokasi dulu tanpa kita kalibrasi. Jadi kalibrasi dulu titiknya, kalibrasi dulu ya berdasarkan standarnya, terus baru kita pastikan alat tadi sudah bekerja dengan baik ya, sudah lihat pada posisi alatnya sudah benar-benar rata ya. Terus baru kita gunakan atau kita ukur tembak ke titik papan ukurnya. Nah, di sini ini adalah contoh gambar perhitungan poligon terbuka. Ya, ini contoh gambar poligon terbuka. Jadi titik A kita start ya, start. Nah, sini kita mulai ketika kita ngukur ya, kita ukur ke B di sini ya. Ke B kita akan melihat sudutnya sebesar sudut alfa AB. Sudut yang terbentuk dari A dan B ya. Nah, selanjutnya sini kita akan menemukan jarak juga ya, sini jarak AB tentu ya. Nah, dari B kita tembak lagi ke sini 1 ya. 1. Jadi A itu merupakan titik kunci kita ya. 1 titik lepas ya. Sini titik terikat juga sini di ujung nanti. Nah, dari B ke 1 kita melihat ada distance ya, B1. Ada jarak antara B dan 1. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat adanya sudut beta B. Nah, sudut beta B ini diambil dari garis lurus AB ke B1 ya, beta B ini. Nah, selanjutnya dari beta B di titik 1 kita pindah alatnya, kita pindah ke titik 1, kita tembak di titik 2 ya. Titik 2 ini akan menghasilkan D12, jarak 1 ke 2. Nah, sini menghasilkan juga lagi sudut beta 1. Ya, sudut beta 1. Nah, perlu kita ketahui di sini untuk menghitung jarak ya dari B ke 1 ya, B ke 1 secara horizontal ya. Horizontal kita bisa menggunakan proyeksi ya. Jadi jarak antara ini kita dapatkan DB1 sin alfa B1. Nah, oke. Alfa B1. Jadi sin alfa B1 ini ya sudut B1 ya. Sudut ini. Jadi kita dapatkan sudut yang di sini ya. Nanti kita ukur berapa tuh sudutnya nanti. Ini adalah sin ya. Sini adalah sin, sini adalah cos. Nah ya, yang vertikal adalah cos. Nah, begitu seterusnya hingga nanti kita sampai ke alfa RS terakhir ya. Alfa RS. Nah, nanti kita akan melihat berapa sih jarak antara B ke R yang titik ukur akhir ya. Jadi B ke R ini jaraknya adalah sigma ya, sigma DIJ sin alfa IJ sama dengan XR kurang XB. Nah, jadi kita jumlahkan seluruh hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, inilah yang kita temukan di formulir poligon ya, hitungan poligon. Nah, ini ada lagi ya. Ini kita lanjutkan dengan menghitung sudut-sudutnya tadi. Nah, jadi alfa beta 1, alfa B1 sama dengan alfa AB. Nah, jadi kan ada alfa B1 ya pada sinus ini ya. Alfa B1 ini dihitung dengan cara alfa AB di sini ditambah BB beta B ya, ditambah beta B dikurang 180 derajat. Nah, jadi alfa B1 ini sama dengan alfa AB ditambah beta B dikurang 180 derajat. Nah, terus selanjutnya alfa 12, nah ini ya. Nah, ini rumusnya sudah lengkap sini ya. Alfa 12, alfa beta 1, alfa B1 ditambah beta 1 dikurang 180 derajat. Alfa 23, alfa 12 ditambah beta 2 kurang 180 derajat. Semuanya di sini kurang 180 derajat. Atau kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Jadi kita bisa ganti nilai B1-nya ya alfa AB ditambah beta B ditambah beta 1 kurang 2 kali 180 derajat.
Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung sudut-sudut yang di sini ya. Ini ya, alfa 3R dan alfa RS-nya ya. Nah, alfa 3R itu adalah ini rumusnya, alfa RS adalah ini rumusnya. Nah, ini sudah ada di V-class, jadi Anda bisa lihat ya, di V-class. Nah, kita ambil satu contoh, satu titik ikatnya ya, azimut dari ukuran sudutnya. Jadi, misalkan titik ikat start ya, titik ikat start sini kita lihat pada posisi A dan posisi B, sini ada sudut alfa AB dan sini ada sudut beta B ya. Alfa AB di sini kalau kita teruskan ya, nah di sini dia, maka sini juga alfa AB, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat sini ada sudut ya. Ketika kita tarik di sini ada sudut dari beta B di sini, alfa AB di sini ada sisa sudut yaitu beta B dikurang 180 derajat. Jadi nilai yang di sini ya, nilai yang di sini itu dengan beta B kan ini. Jadi kalau kita gambar di sini lah ya, biar enak itu. Nah gini, ini, kita teruskan ini tadi titik A ya, sini titik B. Nah kan sini ada garis putus seperti ini. Nah ini alfa beta B itu sampai sini, beta B, beta B. Nah kalau kita tarik garis normal ya, garis normal terhadap datum ya. Jadi untuk mendapatkan sudut yang ada di sini, titik-titik di sini ya, ini adalah beta B dikurang ini ke sini adalah 180 derajat. Jadi beta B dikurang 180 derajat ini adalah sini. Nah, kalau kita lihat sudut totalnya, total dari U ya, U yang garis normal ke titik menuju ke 1 itu adalah alfa B1. Alfa B1 itu adalah apa? Alfa AB ya kan? Alfa AB ditambah beta B dikurang 180 derajat. Jadi beta B-nya ini tetap dikurang 180 derajat. Jadi ini ya ditambah ini. Nah, itulah alfa beta alfa B1. Nah, itulah cara mendapatkan rumusnya tadi ya untuk poligon terbuka ya. Nah, rumus-rumus ini juga bisa kita lihat pada tampilan di sini ya. Di sini saya screenshot dari modulnya ya. Alfa RS. Nah, ini tadi kan sudah ada ya. Alfa RS itu sama dengan alfa 3R yang tadi sudah ada rumusnya di atas tadi, ditambah beta R dikurang 180 derajat. Ya. Ini kita mencapai RS. Atau, nah ini ada atau lagi, kita bisa menggunakan rumus yang ini atau rumus yang ini. Nah, jika beta I, nah beta I ini kita, apa itu beta I? Adalah sudut ukuran ke I. Ada beta 1, beta 2, beta 3, tergantung titik yang kita gunakan ketika kita menghitung poligon terbuka. Jadi kalau yang kita ukur itu begitu luas, nilai beta ini banyak ya, bisa sampai belasan, sampai puluhan gitu ya. Tergantung dengan apa namanya maksimum ukuran alat. Alat itu maksimumnya ngukur sampai jarak berapa gitu ya. Sebagai yang teropongnya itu ya tergantung kita melihat. Jadi kalau terlalu jauh nanti terlalu kecil kan gitu ya. Jadi mungkin ada batasan-batasan yang bisa kita manfaatkan. Jadi nilai beta I ini adalah jika beta I adalah sudut ukuran, dituliskan maka alfa RS dikurang alfa AB ini mendekati. Nah, ini ya, mendekati. Ada kata tanda, bukan tanda sama dengan, tapi tanda seperti ini. Ini mendekati nilainya. Mendekati. Mendekati nilai jumlah, nilai seluruh beta yang kita ukur ya, dikurang dengan N dikali 180 derajat. N ini apa? Banyaknya sudut yang kita ukur. Jadi ya semakin luas maka semakin banyak nilai N gitu kan. Jadi semakin banyak nilai beta. Jadi jumlah betanya ini kita jumlahkan dikurang dengan banyaknya titik ukur dikali 180 derajat. Nah, jika nilai ini mendekati dengan nilai ini ya, nilai ini, nah itu nanti ada bisa kita tambahkan diterima atau ditolak ya. Kalau begitu jauh dia nanti ditolak. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, sekarang azimut akhir. Azimut akhir dan awal dihitung masing-masing dari dua titik kontrol AB dan RS. Nah, titik kontrol kita ada dua tadi ya, yang tanda segitiga tadi ya. Nah, ini ada AB di sini. Nah, titik lepasnya, titik ukurannya ini beta 1, beta 2, 1, 2, dan terusnya sampai berapa kali ya. Nah, di sini titik R, dan sini ada titik S. Nah, S segitiga ya. Nah, alfa RS ini kita bisa lihat di sini ya. Alfa RS ini sama dengan nilainya adalah arsi tangen dari XS kurang XR dibagi YS kurang YR. XS dan XR ini yaitu yang posisi horizontal ya. Posisi horizontal di sini ada X
S ya, XR, dan sini ada posisi vertikal. Nah, vertikalnya adalah ini, saya bersihkan dulu biar lebih jelas ya. Nah, ini. Jadi kalau gini ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ini adalah R, sini ada posisi S ya. Ini kan ada posisi ya sini ya. XS dan XR, nah gitu ya. Di sini balik ya, sini S ya, sorry. Balik dulu, kita terus dulu. Oke. Ini S, ini R ya. Sini ada lagi posisi lagi di sini YR, di sini ada posisi lagi YS. Nah, gitu. Jadi arsi tangen alfa RS ini ya, arsi tangen dari ini dibagi ya, selisih dari jarak vertikal dan jarak horizontal ya. Begitu juga alfa AB, selisih dari jarak horizontal dan jarak vertikal. Nah, perlu kita ketahui jika ini berada pada kuadran 2 dan kuadran 3, hasilnya ditambahkan 180 derajat. Jika di kuadran 1 dibiarkan, dan jika di kuadran 4 hasilnya ditambah 360 derajat ya. Jadi kalau secara hitungan itu kan kita bisa tahu ya, ini ada kuadran-kuadran ya, X, ada Y, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Sudutnya kalau dia kuadran 1 ya nggak usah ditambahkan, tapi kalau dia di kuadran 2 dan kuadran 3 di sini posisinya ini ditambahkan 180 derajat. Jika di sini di kuadran 4 itu ditambahkan 360 derajat. Nah, ini kalau kita gunakan teodolit kan bisa kelihatan ya sudutnya pada sudut kuadran berapa ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini selisih azimut akhir terhadap azimut awal ya, sama dengan jumlah sudut kanan dikurangi jumlah ukuran dikurangi banyak sudut asli kali 180 derajat. Nah, kalau kita bisa rumusnya di sini. Ya. Jumlah sudut akhir ya, azimut akhir dikurang dengan azimut awal ya, ditambah 360 derajat, nilainya mendekati. Nah, nilainya mendekati alfa beta, ini jumlah seluruh alfa beta di titik yang kita ukur dikurang n dikali 180 derajat dan ditambah 360 derajat ini ya. Ya, kita lihat untuk menghindari ruas kanan dan ruas kiri yang negatif, nah gitu ya. Untuk menghindari negatif ya antara ruas kanan dan ruas kiri, maka kita tambahkan 360 derajat agar sudutnya menjadi positif gitu. Oke. Nah. Ini kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, karena kesalahan pengukuran berbagi sebab ya ruas kiri dan kanan persamaan di atas tidaklah sama ya. Karena kemungkinan pasti ada selisih antara sudut awal dan sudut akhir itu mendekati sigma beta tadi, itu pasti ada selisih, tidak akan bisa sama ya. Nah, pasti ada toleransi ya. Nah, ruas kiri merupakan besaran yang kita harapkan. Jadi ruas kiri inilah yang menjadi patokan kita. Ruas yang menjadi kita harapkan itu ruas kiri itu apa ya ini? Ini ruas kiri. Ini yang menjadi harapan kita, ini nilai harapan ya. Nilai yang kita harapkan sempurna ya. Ini nilai harapan, nilai ideal lah ini nilai idealnya. Ukuran yang ideal. Nah, namun ini yang di lapangan. Nah, gitu ya. Ini yang di lapangan. Ini adalah nilai yang real, nilai yang real. Nah, untuk mengetahui berapa selisihnya, maka kita namakan ini namanya kesalahan penutup sudut. Kita simbolkan K di K beta. K beta ini adalah kesalahan penutup sudut. Itu berapa nilainya? Yaitu nilai harapan dikurang dengan nilai real. Nah, nilai harapan dikurang dengan nilai real. Jadi Anda punya hitungan ukuran harapan, ukuran ideal secara matematisnya berapa, ketika gunakan teodolit tuh ukurannya sekian, ada selisih. Nah, selisih itulah yang dinamakan dengan kesalahan penutup sudut. Ya, otomatis pasti ada selisih. Ya, otomatis pasti ada selisih karena namanya kondisi hitungan secara teori itu kita mengambilkan kondisi yang ideal ya. Namun kondisi di lapangan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin bakal kita lakukan ya. Baik itu kesalahan mungkin teodolitnya tidak rata ya, atau kesalahan dari pengamat matanya ya. Orang A dengan orang B melihat itu pasti beda. Ya, beda. Jadi ke tingkat tingkat ketajaman mata seseorang itu bisa jadi antara A dengan B bisa beda. Nah, apalagi dengan C. Jadi 3 orang melihat suatu benda yang sama, mungkin ada perbedaan sudut yang dilihat. Ada perbedaan sudut. Karena teodolit itu kan memiliki ketelitian yang lumayan ya. Telitiannya bisa lebih kecil. Jadi
Kalau Anda menggunakan alat yang semakin detail lagi, semakin teliti lagi, mungkin pasti perbedaan penglihatan A dengan B pasti lebih jauh lagi berbeda. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, besarnya harga mutlak ya, kalau kita lihat di sini, besarnya harga mutlak kesalahan penutup ini tidak boleh lebih dari toleransi yang kita tetapkan. Jadi Anda harus menetapkan pasti tidak sama, ya, pasti ada kesalahan, nah gitu ya. Nah, pasti ada kesalahan penutup sudut, namun ada toleransi, tidak boleh melewati batas-batas yang sudah kita tetapkan. Nah, jika harganya lebih dari toleransi, pengukuran itu tidak bisa diterima. Berarti ada kesalahan, tidak bisa digunakan. Jadi Anda sudah lelah-lelah mengukur ya, jaraknya misalkan bisa jadi puluhan kilometer ya, ngukur, atau sampai belasan kilometer Anda ukur suatu area tertentu, ternyata ketika dihitung hasilnya tidak bisa diterima. Nah, ini kan suatu kekecewaan kita gitu ya. Kita sudah lelah-lelah bekerja, namun hasil yang kita dapatkan ternyata tidak sesuai dengan batas toleransi yang kita gunakan. Nah, jadi kebanyakan ini kalau kita memang suatu pengukur yang profesional ya, suatu pengukur yang profesional, itu memang kalau dia tidak diterima ya diulangi lagi. Namun kalau kondisi real yang ada di lapangan ya sudah tidak diterima ini pengukuran, maka di otak-atik angkanya ya, diedit sehingga bisa diterima. Nah, itu suatu hal yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang pengukur, sebagai surveyor yang profesional ya. Memang kalau dia tidak diterima ya diulangi lionnya, salah pengukuran berarti. Berarti ada suatu titik yang kita ukur, kita salah lihat gitu ya. Jadi gitu. Nah, tapi idealnya Anda harus mengulang pengukuran tadi. Mungkin Anda bisa melihat titik-titik mana yang mungkin kemungkinan kesalahan itu terjadi. Apakah di titik 1, apakah di titik 5, apakah di titik 4 gitu ya. Mungkin tadi kelihatannya ketika saya ngukur di titik 4, saya ini mungkin terganggu, ada hewan yang menggigit celana saya, lagi megang tedolit, tiba-tiba ada ini kelihatan nggak benar, atau mungkin mata saya kelilipan gitu ya. Mungkin ulangi lagi titik 4 gitu. Kalau misalnya pengingatannya baik, ya mungkin lebih baik diulangi lagi ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Nah, tapi kebanyakan ya mungkin orang-orang ya sekarang yang para surveyor yang nakal ya, tidak mau capek berulang, maka dia kadang ya diulang itu tidak boleh dilakukan. Sebagai seorang pekerja yang profesional itu tidak boleh dilakukan. Kita harus memperhatikan ketelitian, profesionalitas ya, dan juga kita harus memperhatikan hasil yang kita dapatkan nanti itu akan berguna untuk desain infrastruktur yang mungkin lebih sempurna. Jadi kalau tidak tepat ukuran kita, ya mungkin desainnya tentu akan terganggu. Ya tentu ketika desain terganggu, tentu infrastruktur tidak menjadi sempurna. Nah, sekarang besar toleransi bagaimana kita tentukan? Nah, untuk menentukan toleransi ini, ya Anda bisa menggunakan rumus ini. Ya, misalkan ini T toleransi sama dengan K ya dikali akar N. K ini adalah ketelitian teodolit. Nah, ini kan sudah ada di alat ya. Ini sudah ada di alat, Nah, N adalah jumlah sudut. Nah, Anda ngukurnya berapa sudut? 10K, 9K gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah pengukuran Anda diterima atau ditolak, nilai FB yang tadi sudah Anda hitung ya, kesalahan penutup sudut tadi harus lebih kecil atau sama dengan dari nilai toleransi. Itu baru boleh diterima. Jika dia lebih besar, maka pengukuran kita ditolak. Harus diulangi. Ya, harus diulangi. Nah, ya, kalau dia ditolak maka harus diulangi. Nah, diulangi ini ada berapa trik. Anda bisa mengulangi yang mungkin Anda anggap terjadi kesalahan. Nah, tapi kalau Anda benar-benar lupa di mana kesalahan itu terjadi, ya mungkin Anda harus mengulangi secara keseluruhan. Gitu. Seperti itu, ya. Nah, jika diterima ini ada lagi ya, tahap selanjutnya. Jika diterima pengukuran kita lakukan pengoreksian sudut ukuran, yaitu membagi rata kesalahan penutup sudut. Sudah kita bagi rata, terus kita tambahkan ke setiap sudut. Ya. Nah, Anda sudah dapatkan nilai kesalahan penutup sudutnya, FB-nya sudah dapat nih, F betanya sudah dapat. Kita bagi dengan jumlah titik. Nah, dapatlah nilai koreksi pengukuran setiap sudut, nilai KB. Nah, nilai KB ini
setelah dikoreksi, kita tambahkan di setiap beta. Ya, misalkan beta 1, maka beta 1 ditambah KB, K beta. Beta 2, maka beta 2 ditambah sama dengan ditambah K beta. Maka perlu ditambahkan semuanya dengan koreksi, ya. Faktor koreksi setiap sudut ini. Tujuannya ini adalah nilai apa namanya? Ini adalah nilai toleransi kita. Karena di setiap pengukuran tentu tidak akan ada kesempurnaan. Namanya yang mengukur ini manusia. Manusia ini aja tidak akan ada kesempurnaan. Ya. Oleh sebab itu, kita mengakui bahwa kita manusia tidak bisa mengukur secara sempurna. Dengan pengakuan kita tadi, kita harus memberikan toleransi. Makanya di setiap pengukuran sipil ada namanya toleransi. Jadi kalau Anda membuat suatu ukuran desain, maka kita menggunakan toleransi berapa persen. Kita akui bahwa kita mungkin dalam menghitung tadi ada kesalahan, ya, kesalahan. Nah, ini tadi, ya, contoh yang sudah ditambah dengan faktor koreksi setiap sudut, ya. Nah, jadi beta B ya sini, nah ini beta B ditambah KB, K beta, ya, beta 1 ditambah K beta. Makanya semuanya ditambah dengan koreksi sudut, ya, yang sudah kita dapatkan, ditambahkan hasil akhirnya. Nah, inilah yang mungkin kita berikan kepada orang yang membutuhkan, yaitu arsiteknya, begitu, ya. Arsitek membutuhkan pengukuran wilayah ini nih, berapa ukurannya? Maka dia akan menyewa tukang ukur. Nah, tukang ukur kita harus sampai nilai-nilai seperti ini. Maka panjangnya berapa, jarak dia, distance-nya berapa. Kalau dia luas, maka areanya berapa, ya. Nah, Pak, bisakah kita menggunakan GPS? Nah, nanti GPS tahap selanjutnya. Ini masih kita bicara teodolit. Jadi saya nanti ada memang materi khusus saya bahas apakah GPS itu teliti atau tidak, ya. Nah, gitu. Ternyata setiap alat itu tidak ada yang teliti, pasti ada kesalahan. Nanti kita bahas apa sih kesalahan-kesalahan menggunakan GPS, ya. Terus apa sih biasanya kenapa pengukuran GPS ini salah, gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin ada di benak Anda. Mungkin Anda pernah menggunakan GPS, ya, menggunakan Google Map, ya, menggunakan Google satelit, ya. Apakah itu teliti? Nah, kenapa dia, kalau dia tidak teliti, kenapa dia teliti? Apa yang menyebabkan dia tidak teliti? Nah, itu nanti kita bahas pada materi selanjutnya, ya. Sekarang kita lihat lanjutkan ini, teodolit, ya. Nah, tahap selanjutnya di sini menghitung azimut dengan mengukur sudut kanan yang dikoreksi. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui alfa, beta 1, 2, 3 R tadi, ya. RS ini sudah kita gunakan ini, yang sudah kita tambahkan 360 biar dia tidak ada yang negatif, ya. Maka kita menjadikan prinsip semua sama tadi dihitung hanya dengan untuk mengontrol saja. Apakah hitungan kita benar atau salah? Ya, hitungan kita benar atau salah. Nah, sering terjadi perhitungan tidak sama karena salah memberi tanda. Perhatikan di sini, ya. Sering terjadi perhitungan yang tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena salah memberi tanda. Jadi perhatikan tanda. Positif, tanda negatif yang Anda gunakan. Kuadran berapa hitungan Anda? Ketika Anda menggunakan teori ini, kuadran berapa? 1, 2, 3, atau 4. Tanda-tanda negatif positif itu menentukan kuadrannya. Ya. Angka 360 dalam Quran maksudnya adalah pilihan. Ini boleh kita gunakan, boleh tidak. Digunakan jika hasilnya negatif saja. Jika dia sudah positif, maka tidak digunakan, tidak apa-apa. Ya. Begitu. Baik, selanjutnya sudah kita ukur, alfanya sudah kita ukur, jaraknya sudah kita ukur. Selanjutnya kita apa lagi lakukan? Menentukan latitude dan departure. Ya. Apa itu latitude? Latitude adalah suatu garis hasil proyeksi ortografis pada sumbu utara selatan. Nah, tadi kan kita ada tuh ngukur arsi tangen, ya, Y, X-nya. Y itu adalah latitude, X itu adalah departure, ya, secara horizontal, secara vertikal. Nah, pada poligon terbuka terikat, kita bisa perhatikan di sini, ya, jumlah latitude, tunggu, ya, ini jumlah latitude sama dengan selisih ordinat titik kontrol akhir. Apa itu titik kontrol akhir? Alfa R, RS. Selisihnya, ya, dengan alfa A, AB. Nah, jumlah dan awal, sedangkan jumlah departur sama dengan selisih absis titik kontrol akhir dan titik kontrol awal. Nah, absis. Jadi X, ya, XRS, nah, XAB, YRS, ya.
ada lagi YAB, ya kan? YX ya. Karena adanya kesalahan pengukuran baik jumlah latitude dan departure tidaklah nol atau selisih, ya. Jadi titik kontrolnya tetapi ada penyimpangan. Sering ada penyimpangan. Penyimpangan itu dinamakan apa? Penyimpangan itu dinamakan dengan penutup latitude dan kesalahan penutup departure. Ya, ada kesalahan pengukuran yang terjadi. Nah, ini harus diminimalisir, harus dikecilkan. Bagaimana cara kita mengecil? Makanya ketika kita mengukur satu titik ya, harus perhatikan kalibrasi, harus memperhatikan pengukuran itu, melihat di teropongnya itu ya. Teropongnya itu misalkan A yang melihat, oh coba gantian yang B yang melihat, C yang melihat, 3 orang boleh. Coba benar nggak saya lihat misalkan angkanya 25, benar nggak 25? Coba yang B lihat, oh benar 25, yang C lihat, oh benar 25, nah maka 25 yang diambil. 3 orang, 3 pandangan. Mungkin bisa jadi kalau 1 orang saja dikhawatirkan mungkin ada kehilafan ya, mungkin ada mungkin tidak ada sedikit apa namanya ketika mata kita melihat itu mungkin ada bayangan yang mungkin kita melihat skalanya mungkin tidak tepat. Nah, tapi kalau kita menggunakan total station yang misalkan yang lebih digital ya, mungkin angkanya sudah jelas ya kalau digital ya. Apalagi kalau kita menggunakan teodolit yang tipe-tipe jadul ya, masih menggunakan skala-skala gitu ya, mungkin ini sangat rentan di kesalahan. Tapi kalau sudah yang digital ya mungkin ini nggak perlu sampai 3 orang, 1 orang aja udah cukup ya, karena angka-angkanya sudah terbaca dengan otomatis ya, koma-komanya berapa gitu ya. Ini mungkin lebih memudahkan para surveyor. Nah, untuk keperluan analisis ya perlu diketahui di sini. Untuk keperluan analisis, tingkat ketelitian atau presisi poligon dihitung dengan membagi kesalahan penutup dengan jumlah sisi-sisi poligon. Jumlah sisi-sisi poligon. Jadi jumlah sisi poligon itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan banyak titik. Banyak titik. Jadi kalau Anda sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Gitu. Sisi-sisi poligonnya ya dibagi dengan jumlah sisi poligon. Pembulatan biasanya dilakukan sampai dengan 100 atau 10 jika angka pembaginya relatif kecil. Sebagai gambaran di BPN ya, di badan yang tugasnya mengukur-ukur ya, pemutanan ketelitian poligon utama orde 4 adalah 1/6000, sedangkan ketelitian poligon cabang orde 4 1/3000. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kok jadi ini, kita skip dulu. Nah ini baru kelihatan. Perhitungan latitude departurnya, misalkan titik B ya, B itu pada azimut 104 derajat 11 menit 40 detik gitu ya. Nah ketika sini kita ukur jaraknya ke 1, nah ini nggak bisa saya tulis ya, jaraknya ke 1, jaraknya 102,912 meter. Latitude-nya min 25,235. Departurnya 99,770 ya. Nah, ketika satu tembak kedua, posisi 1 azimutnya 45 derajat 0 menit 12 detik. Anda tembak kedua jaraknya 106,4110. Latitude sekian. Ini catat gitu, catat. Nah, akhirnya dijumlahkan berapa panjang A sampai R? Panjangnya adalah 451,178. Berapa latitude-nya? Positif 99,781, departurnya positif 324,765. Nah, ini hasil hitungannya ya. Selanjutnya, kesalahan penutupnya bagaimana? Nah, jadi kalau kita lihat sini kesalahan penutup latitude FY, YR kurang YB. YR kurang YB, Y di R ya. Y di R. Nah, Y di R. Oh, ini sini nggak ada ya. Nggak disebutkan ya Y di R. Nah, ini dimisalkan ya, dimisal YDR-nya 150,000, YB-nya 150,235. Dikurang dengan 99781. 99781 sini ya, latitude sini ya. Nah, 781 sini. Jadi 781 ini 99781 positif. Nah, karena dia ini mengukur kesalahan dikurang ya, dikurang kalau dia sini kurang 99781, maka didapatlah kesalahan penutup latitude di FY 0,0 min 0,016 meter. Sekarang untuk departure ya.
XR kurang XB, XR-nya berapa, XB-nya berapa, dikurang dengan jumlah ini. Departurnya 324,765. 324,765 maka didapatlah kesalahan penutup departurnya 0,005 meter. Nah, sekarang kesalahan penutup linier. Berapa kesalahan penutup liniernya? Maka ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, diakarkan. Jadi dapatlah kesalahan penutup liniernya 0,018 meter. Ketelitiannya berapa? Maka ketelitiannya alatnya adalah 451,178. Maka sini kita bandingkan 0,018 dibandingkan 451,178. Maka 1 dibanding 25065 atau dibulatkan. Ini kan 25065 ini dibulatkannya kemana? Ke atas 100. Jadi dibulatkan 1 banding 25,100. Ya, 25,100. Ketelitian ya. Jadi angka yang kita dapatkan dari hasil hitungan kita 0,018 ya. 451,178 ini ya, kalau kita lihat di sini panjang ini. Panjang dari B ke R tadi total ya. 451,178 di sini. Nah, Anda sudah dapat tadi kesalahan penutup liniernya 0,018. Nah, ini 0,018 ini dibandingkan dengan jumlah tadi, maka didapatlah perbandingan ketelitian poligonnya adalah sebesar 1 banding 25,100. Ya. 1 banding 25,100. Ini ketelitian poligon Anda. Nah, ini sebelumnya Anda sudah pernah menggunakan ini belum? Sudah praktikum ya ini ya? Belum, Pak. Oh, belum. Belum ada kabar praktikum menggunakan teodolit, belum ya? Belum, Pak. Saya kurang tahu juga ini siapa yang penanggung jawabnya ya. Mohon maaf ini. Jadi saya pikir Anda sudah ini, tapi ya kena pandemi ya, pandemi corona. Ini semuanya di Bandar Lampung ya? Ada yang di luar Bandar Lampung? Saya di luar, Pak. Oh iya, di luar, Pak. Jadi nanti nyusul ya praktikumnya ya. Penting ada teorinya dulu lah ya. Teorinya dulu, jadi praktikum itu masih wajib. Nanti pasti akan dilakukan. Tapi kita nggak tahu kapan ya. Nah, sekarang perataan poligon. Kita lanjutkan ke perataan poligon. Terakhir ya. Jika kesalahan penutup linier lebih besar dibandingkan toleransi, bila mungkin dilakukan pengulangan pengukuran. Nah, harus dilakukan pengulangan pengukuran bila mungkin. Jika kesalahan penutup liniernya lebih kecil dari toleransi, lanjut dilakukan perataan. Oh, ternyata Pak, kalau lebih besar kita ulang. Ini kalau lebih kecil berarti kan diterima tuh. Apa yang dilakukan selanjutnya? Kita harus melakukan perataan poligon. Ya. Perataan poligon ini bisa kita gunakan berbagai macam metode. Pertama bisa menggunakan metode sembarang, metode Crandall, metode kuadrat terkecil, metode transit, dan metode kompas. Ada 6 metode. Ya. Nah, nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya untuk ini. Oke. Mungkin materinya sampai di sini dulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya ya. Ini kok ini. Oke. Mana kok zoom-nya kok tutup ya? Oh, ini. Oke. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, saya perlu sampaikan juga di sini, ya. Nanti sebelum kita tutup, saya ingin absen Zoom-nya ya. Nanti jangan dimatikan Zoom-nya. Nanti sesudah ini Anda kerjakan dulu yang latihan yang tadi 15 menit tadi, 15 menit yang ada di V-Class. Nanti saya buka, nanti saya kabarkan di grup. Nah, ya, silakan kerjain sebentar. Ya, ini kan masih ada waktu kita ya. Saya kan kuliah sebentar saja kalau Zoom ini. Oke. Jika tidak ada, kita lanjutkan nanti dengan pertanyaan materi ini, kuisnya, insya Allah jika saya buat kuisnya, bukan kuis ya, tapi pilihan gandanya pada pertemuan Jumat depan. Baik, kita absen dulu sebentar. Sudah diganti NPM-nya di belakang ya. Alif Haris belum nih. Anggiat Immanuel belum ada NPM-nya ya. Saya ini melihat NPM-nya dulu. Silakan ditambahkan NPM pada masing-masing namanya, di belakangnya harus ada NPM. Ada Pak, saya Pak. Ada. Raffi Davendra, ini nggak ada. Raffi Davendra. Oh ya ada ya, kurang
saya geser baru ada muncul. Nah, oke ya. Baik, kita absen dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, saya pindahkan dulu ya. Oke, sebentar, satu kali lagi. Ini terakhir di nama Hisam. Baik, itu saja dari saya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda kalau mungkin belum muncul ide untuk bertanya, bertanyanya boleh via Kelas ya. Silakan bertanya di sana, atau Anda bisa nanti kalau video ini saya share di YouTube, bisa Anda tanya di komentar. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan? Kita tutup? Cukup? Nggak ada suaranya nih, Pak. Pak. Sepi. Oke, ini ketua kelasnya Adi ya, masih Adi. Habib, Pak. Siapa? Habib. Ya, Habib, ada nggak Habib nih? Habib, Saya ketua kelasnya, Pak. Oh iya, ini yang di atas ya, kelihatan. Oke, ya itu ya Habib ya. Kita cukup dulu ya, kita tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak.